Halo rekan-rekan YouTube semua, ketemu kembali dengan saya Muhammad Nizam. Saya suka sharing, saya seorang coach trainer, saya seorang pengajar. Tapi saya sharing di luar karir dan juga pekerjaan saya, just for fun. Tapi kadang bukan untuk bersenang-senang yang bikin tertawa ya, tapi hanya untuk bersenang-senang pikiran aja. Bagi yang senang, kecuali yang enggak. Yang ada di pikiran saya ketika saya menuliskan ide ini, yaitu gimana saya coba untuk bicara ke audiens, ke orang lain, bicara dengan satu orang atau bicara dengan dua orang lebih. Tentu itu berbeda, apalagi bicara di depan kelas. Tentu ini di luar mata kuliah ya, di luar materi. Kalau materi itu seperti template aja lah materi yang disampaikan, kecuali diskusi, banyak kecualinya ya, sorry, tentang hal-hal yang biasanya disebut intermezzo oleh Gen Y. Kalau Gen Z mungkin bilangnya itu seperti vitamin C, quotes ya, atau quotes. Kadang saya membahas itu. Jadi ketika saya mencoba menambahkan, menghidupkan suasana atau mencoba meminta sudut pandang lain dari sebuah diskusi, mencoba untuk mencairkan suasana seperti itu kadang butuh recall memory atau mengundang kembali apa yang sudah pernah saya dengar dari YouTube, dari cerita orang lain, dari apa yang saya baca. Tapi hal-hal yang ringan saja sih, atau bahkan dari memori saya sendiri selama saya hidup 34 tahun. Awalnya ketika saya belum terbiasa recall atau sempat hilang kemampuan itu saat saya awal bekerja di usia 20-an, itu saya benar-benar merasa kemampuan recall memori saya itu lemah sekali, karena memang saya bekerja di kantor 7 to 5, dan itu pekerjaan yang monoton, begitu saja terus, tapi banyak. Nah itu memori itu kayak ke shutdown, nggak ada kesempatan untuk kembali mengaktifkan apa ya, memori yang kadang diperlukan untuk hal-hal semacam yang tadi saya sampaikan, untuk mencairkan suasana dan lain sebagainya. Jadi saya banyaknya moving forward, apa yang terjadi, tidak recall memori yang mungkin pernah saya bahas di Living the Time ya, video kemarin. Nah tentang recall memori itu saya sendiri, saya melatihnya kembali. Jadi setelah saya agak senggang waktu itu karena ada masa peralihan dari pekerjaan sebelumnya ke pekerjaan yang sekarang alias nganggur, saya baca-baca lagi, ternyata dikasih kesempatan lagi untuk ketemu dengan orang-orang yang suka diskusi. Kemudian saya merasa, wah udah lama sekali tidak merasakan hal yang seperti ini, karena saya anggap itu wasting time, ternyata tidak, salah besar. Jadi akhirnya saya banyak diskusi dan somehow saya bisa kembali mengingat memori yang dibutuhkan untuk keseharian kita, sekedar untuk menghidupkan suasana saja. Nah di sini statementnya adalah membaca buku itu penting, memiliki wawasan yang luas itu penting, belajar dari video, tutorial, kemudian dari podcast, itu bagus sekali. Tapi yang lebih penting lagi adalah mengakses memori yang kita simpan. Setelah kita belajar membaca buku, kemudian melihat podcast, video, tutorial, dan lain sebagainya, nah itu kan kita butuh mengaksesnya. Tentu semua ini bisa selesai dengan kita bikin sistem notes atau penulisan yang lengkap ya, seperti menggunakan aplikasi Notion yang pernah saya bahas juga. Nah
ini di luar itu. Karena ini untuk hal-hal yang ringan, jadi kita kan nggak nyatet ya untuk hal-hal yang ringan, podcast yang ringan ya, bukan podcast yang berat-berat yang memang terkait dengan pekerjaan langsung, itu memang harus kita catat. Baca buku, tutorial untuk pekerjaan, kaitannya dengan target dan lain sebagainya kan harus dicatat ya. Nah ini yang kita rasa ini nggak perlu dicatat, diinget-inget aja lah. Nah itu ternyata mengakses memori itu kita butuh membiasakan. Saya sendiri butuh membiasakan. Sehingga suatu saat ketika dibutuhkan saya bisa mengakses itu, dan dampaknya ya positif. Dampak positifnya apa sih? Kita didengerin dan kita bisa melakukan diskusi dengan melakukan obrolan itu dengan apa ya, penuh info yang fresh, info yang fresh. Padahal ini info yang lama ya, tapi ibaratnya kita menghubungkan satu isu dengan isu yang lain itu, yang kita ajak diskusi itu seneng ya, nyenengin orang lain lah ya. Dan kita sendiri juga seneng kok. Jadi dari statement tadi, membaca buku itu penting, mempelajari sesuatu atau info-info menarik yang ada di video podcast itu penting. Lebih penting lagi mengaksesnya adalah pada saat kita perform di sosial, di lingkungan, di kalau anak kecil mungkin di tongkrongan, kalau di lingkungan yang lebih serius mungkin di masyarakat gitu kan, yang mana itu memang menjadi profil tersendiri bagi kita. Dia bisa nyambung tapi kesannya nggak disambung-sambungin, kesannya nggak picky atau pingin masuk circle, kesannya nggak seperti itu. Saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui dan itu nyambung, itu aja. Tentu saja yang sudah kita ketahui berarti udah cukup banyak. Masalahnya kalau yang sudah kita ketahui cukup banyak ya, di luar yang kita catat, kadang kan lupa ya, dan jadi kita akhirnya diem, nggak bisa nyambung lagi. Nah ini kita latih itu, bahkan kita bisa melatih kita sendiri. Saya sendiri melatih hal itu dengan cara merekam, atau saya memang ngajak ngobrol teman yang bisa biasa ngobrol. Saya sampaikan satu tema, kemudian dibahas, saya pancing, kemudian saya dengarkan, saya kasih info lagi terkait tema tersebut. Teman saya merespon, saya dengarkan lagi, saya coba terus seperti itu sampai akhirnya ada informasi yang bisa saya recall dari masa lalu. Dan itu bagi saya mungkin ini bisa melatih memori ya, melatih sampai terkadang orang tua saya, kamu masih ingat? Saya juga nggak tahu. Sayangnya itu tidak terjadi untuk mata kuliah pelajaran, itu malah lebih susah ya. Tapi kejadian-kejadian yang ringan itu malah ingat. Jadi kalau malah materi tentang pekerjaan, saya buka catatan lagi, buka Google lagi, nanti baru ingat ya. Ini jangan dicontoh ya yang itu. Jadi terkait dengan supaya kita bisa terlepas dari terlepas dari kekakuan formalitas sehari-hari, tapi nggak terlalu toksik ya. Jadi fenomena yang sekarang kan supaya lepas dari tekanan formalitas, jadilah orang yang toksik, semuanya beres. Ya setuju sih ya. Tapi kalau mau memilih jalan non toksik ya kayak gini nih. Kita coba bikin sesuatu yang kayaknya menarik untuk dibahas.
kita coba uji kemampuan memori kita juga uji loyalitas teman kita mau dengerin atau tidak gitu kan. Dan itu bisa memberikan satu hal lagi tentang keseharian kita, bahwa membaca itu penting, plus bagaimana kita mengakses hal itu juga lebih penting. Apalagi menghubungkan satu hal dengan hal yang lain, yang mana itu dari informasi yang kita peroleh selama ini kemudian diutarakan, nanti bisa juga menstimulasi lawan bicara kita. Dia juga bisa jadi mengingat sesuatu yang mungkin dia tidak ingat gitu ya, bisa jadi seperti itu. Nah, ini terlepas dari Anda ekstrovert atau introvert, kebutuhan manusia untuk bersosialisasi itu sudah menjadi hal yang pasti ya, karena kita perlu melatih komunikasi verbal kita. Gimana cara kita nggak bisa berkomunikasi verbal kalau kita nantinya berkeluarga pun kan kita harus berkomunikasi ya. Apalagi kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita tetap harus berkomunikasi di tengah gempuran yang serba digital, yang semuanya bisa menggunakan teks, tapi kita nggak bisa menghindari suatu saat kita harus menjadi manusia yang seutuhnya. Dan semoga ini bisa menjadikan sebuah inspirasi kecil, menjadikan kita makhluk sosial seutuhnya. Silakan kita diskusikan, keep learning, keep following, keep listening.